Pernah nggak sih kepikiran dunia kan berubah terus ya, tapi Injil itu kan abadi. Terus gimana caranya kita bisa setia sama Injil, tapi juga relevan buat zaman sekarang? Nah, pertanyaan gede ini ternyata udah dijawab dengan keren banget sama salah satu tokoh Kristen paling penting di abad ke-20, namanya John Stott. Yuk, kita bareng-bareng bedah pemikiran beliau yang luar biasa ini. Nah, ini dia nih dilemanya. Kayaknya banyak banget dari kita atau gereja-gereja yang ngerasain ketegangan ini. Di satu sisi, kita dipanggil buat pegang teguh Alkitab, jangan goyah. Tapi di sisi lain, kita juga dituntut buat nyambung, buat relevan sama budaya sekarang. Rasanya kayak disuruh milih kan? Pilih A atau B, padahal dua-duanya penting. Tapi, disinilah John Stott datang dengan sebuah perspektif yang menurut saya brilian. Beliau bilang, tunggu dulu, kesetiaan dan relevansi itu bukan pilihan, bukan A atau B. Keduanya itu ibaratnya dua sisi dari koin yang sama. Jadi, kita tuh nggak dipanggil buat milih, tapi justru buat ngejalanin dua-duanya barengan. Dan hebatnya, buat Stott ini bukan cuma teori di atas kertas. Dia kan teolog yang pelayanannya keliling dunia. Jadi dia lihat sendiri dilema ini di mana-mana. Dan lewat hidupnya, dia benar-benar buktiin kalau iman yang sejati itu bisa kok setia sama Alkitab, tapi di saat yang sama juga menjawab tantangan zaman. Keren banget kan? Oke, jadi dari mana kita mulai? Menurut Stott, semuanya itu berawal dari satu titik. Satu hal yang nggak bisa ditawar, yaitu kebenaran. Jadi sebelum kita ngomongin soal relevansi, soal jadi keren di mata dunia, tanggung jawab utama kita adalah memberitakan firman kebenaran itu lurus, apa adanya, tanpa kompromi. Nah, ini pondasinya. Jadi yuk kita bongkar pilar pertama dalam pemikiran John Stott ini. Pondasi yang paling kokoh, yaitu keyakinan kalau firman Tuhan itu adalah pelita buat kita. Nah, ini poin yang krusial banget. Buat Stott, Alkitab itu bukan sekedar buku motivasi atau kumpulan kutipan inspiratif. Bukan. Alkitab itu adalah firman Tuhan yang punya otoritas tertinggi. Maksudnya apa? Ya artinya semua teologi kita, cara kita melayani, sampai keputusan-keputusan etis yang kita ambil, semuanya harus tunduk sama apa yang tertulis di dalamnya. Ayat dari Mazmur ini benar-benar pas banget buat ngegambarin fungsi firman Tuhan. Firman itu pelita. Coba deh bayangin, pelita itu kan nggak selalu nerangin jalan sampai ke ujung sana kan? Tapi dia selalu cukup terang buat nunjukin langkah kita selanjutnya, apalagi pas lagi gelap. Nah, itulah firman Tuhan, panduan praktis dari Tuhan buat kita. Karena itu, Stott ngasih peringatan yang keras banget loh. Dia bilang, saat gereja mulai menggeser firman Tuhan dari pusatnya, mungkin diganti sama opini manusia, tren kekinian, atau bahkan tradisi, ya saat itulah gereja bakal kehilangan arah. Kita harus selalu kembali ke kompas yang satu ini. Oke, pondasinya udah kokoh nih. Sekarang baru kita bisa bangun pilar yang kedua. Stoing ajarin kita buat ngebangun sebuah jembatan. Jembatan yang nyambungin apa? Jembatan antara dunia Alkitab yang ya kelihatannya kuno dengan dunia modern kita yang super kompleks ini. Nah, ini dia salah satu warisan terbesar dari John Stott. Konsep yang dikenal sebagai double listening atau mendengarkan secara ganda. Ini tuh kayak sebuah seni. Seni buat apa? Seni buat mendengarkan firman Tuhan dengan super teliti, tapi di waktu yang bersamaan, kita juga mendengarkan dunia di sekitar kita dengan penuh empati. Gimana cara kerjanya? Gampangnya gini, bayangin kita punya dua telinga. Di satu telinga kita dengerin firman Tuhan, buat paham apa sih kebenaran abadi dari dia. Nah di telinga yang satunya lagi, kita dengerin dunia. Apa pertanyaan mereka, apa luka-luka mereka, apa harapan mereka. Tujuannya apa? Supaya kita tahu gimana caranya nyampein kebenaran tadi dengan cara yang benar-benar nyentuh hati mereka. Semangat double listening ini sebenarnya meneladani Rasul Paulus loh, yang bilang kalau dia jadi segala-galanya bagi semua orang. Penting banget nih, tujuannya itu bukan buat ngejual murah kebenaran atau kompromi, sama sekali bukan. Tujuannya adalah menemukan cara yang paling efektif buat ngomongin Injil yang abadi ini ke orang-orang. Jadi, intinya gini, pesan utama Injil, soal salib, soal kebangkitan Kristus, itu harga mati, nggak akan pernah berubah. Tapi, cara kita ngebungkus dan nyampeinnya, itu yang harus beradaptasi. Kita perlu ngomong pakai bahasa yang dimengerti sama generasi kita, tanpa sekalipun mengorbankan isi pesannya. Oke, pondasi udah ada, jembatan juga udah dibangun. Terus apa? Nah, bagi Stott, iman yang cuma ada di kepala atau cuma ada di dalam Alkitab itu belum cukup. Sama sekali belum. Iman itu harus kelihatan, harus terbukti dalam pilar ketiga, aksi nyata.
John Stott ini menantang keras banget loh iman yang cuma aktif pas hari Minggu doang. Dia negasin kalau iman kita itu otentik, pasti bakal meluap jadi tindakan nyata. Iman itu harusnya jadi motor yang ngedorong kita buat peduli sama keadilan, buat ngebantu yang lemah, dan bener-bener berempati sama penderitaan orang lain. Dan ini bukan ide baru dari John Stott ya, ini akarnya kuat banget di Alkitab. Mika 6 ayat 8 itu jelas banget nanya, apa sih yang Tuhan mau dari kita? Ternyata bukan cuma ritual-ritual agama, tapi berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup rendah hati. Jelas banget, iman dan perbuatan itu satu paket, gak bisa dipisah. Wah, pelajaran yang satu ini benar-benar maksa kita buat ngaca. Ya nggak sih? Kalau iman kita ternyata nggak bikin kita jadi lebih peduli sama isu-isu sosial di sekitar kita, mungkin John Stott bakal nanya langsung ke kita, iman kamu itu beneran hidup nggak? Karena iman yang sejati itu pasti kelihatan buahnya dalam bentuk kasih dan tanggung jawab sosial. Dan yang terakhir, pilar keempat. Pilar yang seolah-olah ngiket semua pilar lainnya. Ini bukan lagi soal teologi atau metode, tapi soal apa yang ada di dalam hati kita. Yaitu sebuah teladan hati yang melayani dengan rendah hati. Ini nih, mungkin ini pelajaran terkuat dari hidupnya John Stott sendiri. Coba bayangin, dia ini kan raksasa intelektual dan spiritual. Pengaruhnya global di seluruh dunia. Tapi semua orang yang kenal dia pasti bilang hal yang sama. Hidupnya tuh luar biasa sederhana dan kerendahan hatinya tulus banget. Dia sengaja nolak kemewahan dan popularitas cuma demi bisa melayani. Perkataan Yohanes Pembaptis ini kayaknya benar-benar terukir di hati dan hidup John Stott ya. Fokusnya itu bukan buat besarin nama sendiri, bukan buat bangun kerajaannya sendiri, tapi supaya Kristus yang makin besar. Buat dia, sukses dalam pelayanan itu bukan diukur dari seberapa terkenal kita, tapi dari seberapa setia kita. Pelajaran pamungkasnya ini sebuah paradoks ilahi yang indah banget. Ternyata di dalam kerajaan Tuhan, jalan untuk naik ke atas itu justru dengan turun ke bawah. Tuhan itu memakai dan meninggikan orang-orang yang dengan tulus, dengan ikhlas, merendahkan diri mereka buat melayani Dia dan sesama. Jadi, kalau kita rangkum, inilah warisan luar biasa dari John Stott. Sebuah iman yang akarnya kuat banget di dalam firman, yang mampu membangun jembatan ke dunia, dengan pikiran yang tajam, yang terbukti lewat aksi nyata penuh kasih, dan yang paling penting, semuanya dilakukan dengan hati seorang hamba yang rendah hati. Nah, ini semua membawa kita balik lagi ke pertanyaan di awal tadi. Tapi kali ini pertanyaannya bukan buat John Stott, tapi buat kita renungkan secara pribadi. Setelah belajar dari beliau, yuk kita sama-sama tanya ke diri kita masing-masing. Apakah hidupku sudah menyeimbangkan keduanya? Apakah aku sudah setia pada kebenaran firman, sekaligus hadir sebagai garam dan terang yang relevan di tengah dunia yang sangat butuh harapan ini?